Episode 166, berkunjung ke perusahaan Fajri. Fajri terpaksa pergi meninggalkan adik kecilnya yang tengah sakit saat ini. Ia harus pergi ke pabrik dan perusahaan untuk meninjau pembuatan pesawat yang sedang dikerjakan. Wajah sendunya tergambar jelas, ia seolah kehilangan mood pagi ini. Namun ia berusaha untuk belajar profesional dalam bekerja, karena keputusannya akan berpengaruh terhadap banyak hal di perusahaan itu. Perlahan mobil masuk ke dalam pekarangan pabrik besar pembuatan pesawat miliknya. Ia segera keluar bersama dengan Rai dan berjalan masuk menuju pabrik. Gedung yang sangat besar itu berdiri di atas tanah seluas 3 hektar yang diberikan oleh Papa Horizon sebagai hadiah ulang tahun Fajri 4 tahun yang lalu. Ia membangun pabrik dan perusahaan secara berdampingan agar tidak menyulitkannya untuk melakukan pengecekan. Tak lupa landasan terbang untuk uji coba beberapa pesawatnya nanti. Bagaimana perkembangannya, Om? Ucap Fajri. Mereka menaiki lift untuk memantau keadaan pabrik dari atas. Untuk saat ini 2 pesawat sudah dalam tahap finishing. Dalam akhir bulan nanti akan dilakukan uji coba penerbangannya. Tuan muda, setelah itu ada 10 buah permintaan pesawat pribadi, 4 buah pesawat komersil dan 3 buah helikopter. Semua kita jadwalkan selesai dalam 2 tahun ini. Dalam list pengajuan ada sekitar 20 perusahaan yang sudah mengambil nomor antrian, ucap Rai menerangkan. Apa waktu 2 tahun cukup untuk memproduksi semua pesanan, Om? Tanya Fajri sedikit tidak yakin. Bukankah lebih baik kita bergerak perlahan namun dipastikan jika barang yang kita buat itu sesuai dengan standar keamanan? Tanya Fajri. Semuanya sudah saya perkirakan, Tuan Muda. Dalam 2 tahun sebanyak 17 pesanan sudah selesai dan sesuai dengan standar keamanan internasional. Semoga proyek kita minim kecelakaan dan minim kerugian ya, Om. Ucap Fajri tersenyum. Amin. Rai juga ikut bangga bisa berdiri di samping anak jenius ini. Mereka berkeliling pabrik untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh Fajri setiap bulannya. Ia juga melihat bagaimana proses pembuatan pesawat itu dengan seksama. Beruntung ia sudah mulai untuk membuat pesawat itu dari kecil, mulai dari rancangan dan hal yang lainnya, sehingga ia hanya membuat dan menghitung ulang angka dan kapasitas pesawat sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Fajri dan Rai memang mewanti-wanti para pegawai agar tidak ada yang melakukan kecurangan sekecil apapun baik di pabrik maupun di perusahaan. Karena itu mereka berani membayar pegawai dengan gaji yang tinggi namun dibarengi sanksi yang cukup berat. Setelah dirasa cukup, mereka segera pergi menuju perusahaan untuk memeriksa berkas-berkas penting yang dirasa perlu untuk dilakukan pengecekan secara berkala. Om, bagaimana rencana peluncuran sistem pengamanan data milik kita? Tanya Fajri. Kita tinggal mendapatkan surat lisensi di dalam beberapa hari ini, Tuan Muda. Jika sudah kita dapatkan, awal bulan depan sudah bisa diluncurkan dengan mengirim berbagai demo dan video promosi agar bisa terjual di pasaran. Siap-siap rekening Anda berubah gendut, Tuan Muda. Hehe, ucap Rai tergelak. Baguslah kalau begitu, Om. Aji sudah tidak sabar membawa Bunda keliling dunia dengan hasil kerja Aji. Ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, tidak lama lagi. Semoga keinginan Aji bisa terwujud ya, Nak. Ucap Rai mengelus kepala Fajri dan mengacak rambutnya. Kaki jenjang mereka melangkah masuk ke lobi utama perusahaan. Semua karyawan menyapa ramah Fajri dan Rai. Mereka merasa sangat beruntung karena bekerja dengan perusahaan Fajri walaupun dengan peraturan yang lebih ketat dibandingkan perusahaan Irfan. Namun mereka mendapatkan gaji dan tunjangan yang tidak main-main di sini. Ipana tidak terlepas dari Irfan semenjak ia terbangun. Suhu tubuh gadis manis itu masih berada di angka 38 derajat Celcius. Ia menangis terseduh setelah melihat ayahnya dalam keadaan baik-baik saja. Kini mereka tengah berada di dalam kamar untuk beristirahat sesuai dengan perintah ibu dokter yang cantik itu. Irfan tak hentinya memandangi wajah cantik Ipana yang begitu mirip dengan Fajira waktu kecil, yang membedakannya hanya mata saja. Gadis cantik itu memiliki mata tajam seperti milik Irfan yang membuat orang takut untuk menatapnya. Fajira sudah menceritakan diagnosanya terhadap gangguan kecemasan yang dialami oleh Ivana. Nanti siang psikolog akan datang untuk memastikan itu semua. Sayang, minum obat dulu yuk, ucap Fajira sambil membawa makanan yang berisi bubur, obat, dan air minum. Iya sayang, ucap Irfan, namun ia tak kunjung bangun karena Ipana masih memeluknya erat. Dek, bangun dulu sayang, minum obat yuk biar cepat sembuh, ucap Irfan lembut sambil membelai kepala Ipana lembut. Dek, iya ayah. Ipana mengerjapkan matanya. Suasana temaram di dalam kamar membuatnya enggan untuk bangun. Fajira memang sengaja tidak menyingkap tirai jendela, namun masih membuka pintu balkon agar udara di dalam kamar itu bisa berganti.
Irfan membangkuk Ivana yang terlihat masih mengantuk sembari memegang kepalanya. Pusing sayang? Tanya Irfan. Iya ayah, dede mau bobo, ucap Ivana lirih. Makan dulu ya, bunda udah buatin bubur untuk dede. Biar cepat sembuh, habis itu minum obat ya sayang. Ucap Fajira mengelus kepala Ivana. Ia menyuapi putri kecilnya dengan perlahan. Karena ketika sarapan tadi gadis kecil itu hanya memeluk Irfan erat sambil menangis, hingga ia terlelap dalam pangkuan ayahnya. Udah bunda, ucap Ivana. Baru 3 suap sayang, lagi ya, ucap Fajira membujuk Ivana. Hup, hup. Bubur tadi tandas tanpa bersisa, Fajira segera memberikan obat pereda panas kepada Ivana dan mengganti plester kompres yang melekat di dahi gadis kecil itu. Ayah juga minum obat ya, ucap Fajira memberikan Irfan obat yang biasa ia konsumsi ketika penyakitnya kambuh. Irfan kembali mengajak Ivana berbaring. Gadis kecil itu seolah takut jika Irfan jauh dari jangkauannya. Dengan mata yang terpejam, Ivana mengucapkan sesuatu kepada Irfan. Ayah, iya sayang. Apa ayah melupakan sesuatu? Dek, apa yang aku lupakan? Batin Irfan terkejut, ia segera memutar otaknya mencari jawaban. Apa ayah lupa? Ulang Ivana menatap Irfan dengan raut wajah kecewanya. Fajira memberikan kode kepada Irfan untuk mengucapkan kata bangga. Irfan paham, ia tersenyum menatap putri kecilnya yang terlihat kecewa. Mana mungkin ayah lupa sayang? Bukankah kepintaran dan kepandaian dede harus ayah akui? Ayah nggak nyangka dede bisa meretas data yang sangat-sangat sulit untuk ditembus. Terserah apa yang terjadi, yang jelas ayah bangga dengan apa yang dede bisa. Hal yang baik yang sudah dede lakukan. Ayah bangga dan senang karena dede bisa menemukan apa yang dede sukai dari kecil. Ayah akan mendukung apapun itu, ucap Irfan panjang lebar. Ivana tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, tapi keberhasilan dede membuat ayah sakit, ucap Ivana lirih. Ayah hanya kaget sayang, kondisi ayah juga lagi capek habis kerja, bukan karena dede ayah sakit, jadi jangan merasa bersalah ya sayang, ucap Irfan lembut. Jangan sakit-sakit lagi ayah, ucap Ivana terisak. Ayah akan selalu sehat untuk dede, bunda dan abang. Love you ayah, love you bunda, ucap Ivana sebelum memejamkan matanya. Love you too sayang, ucap Irfan dan Fajira bersamaan. Kamu juga istirahat ya mas, ucap Fajira. Iya sayang, apa kamu gak istirahat? Tanya Irfan. Aku mau mandi dulu biar lebih segar. Ya sudah, nanti hati-hati ya. Iya sayang.